Kenapa harus memberitahukan ke aku yang sebenarnya seperti apa, Ray? I don't know guys, janji kalian dulu seperti apa. Karena di awal aku bilang, this is past life connection, biasanya yang bisa saling bicara dengan telepati ya. Bisa jadi mungkin kamu dulu di kehidupan sebelumnya pernah berjanji akan menolong dia dalam keadaan sulit. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dilancarkan urusannya dan dimudahkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel Aquarius bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya paling dalam untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan April 2023 ya guys. Karena aku bilang untuk Aquarius, jadi kamu yang Aquarius ya guys, dan kamu bisa intipin siapa saja ya. Orang yang mau kamu intipin ini zodiaknya bisa apa saja, oke? Dan karena aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus, nggak semua Aquarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu adalah hal yang biasa dalam pertarotan guys. Resonate atau tidak resonate itu hal yang biasa ya. Yang pasti jangan dipaksakan, karena yang dipaksakan itu nggak enak. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan intip isi hatinya paling dalam? Itu karena kamu saat ini tidak bisa membaca seseorang ya. Terlalu poker face mungkin, terlalu banyak yang dia sembunyikan, atau kamu kayak merasa netral-netral aja, padahal ada yang menggelitik di dalam dirimu cie tentang dia. Orangnya ini bisa saja sedang berada di sampingmu saat ini. Kamu punya akses ke dia, atau entah udah di mana saat ini keberadaannya ya. Silahkan, nggak masalah, bebas orangnya siapa saja. Yang pasti kamu bisa bayangkan wajahnya dan bisa ingat namanya ya. Oke. Yang sebentar lagi akan aku sampaikan ke kamu ini bisa tentang apa saja ya guys. Bisa tentang karir dia, bisa tentang keuangannya, bisa tentang romansnya, bisa tentang hubungan antar saudara, begitu apa saja. Kamu akan langsung tahu jika memang readingan ini untukmu ya. Kita akan ambil 3 kartu dari tarot dan 1 kartu dari oracle guys. Tidak ada video klarifikasi dan tidak ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Jangan terbalik. Karena ini adalah mini video yang durasinya singkat. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Ready Aquarius? Kita segera mulai guys, dari oracle dulu tentunya. Aku mau lihat apa isi hatinya yang paling dalam yang masih belum bisa disampaikan ke kamu saat ini ya. Macam-macam alasan dia tidak bisa menyampaikannya ke kamu. Mungkin malu, atau mungkin jarak di antara kalian, atau mungkin bisa jadi aksesnya memang tidak ada ya. Dia udah nggak tahu kamu ada di mana saat ini, kamu nggak tahu dia ada di mana saat ini. Oke. Tapi yang pasti ini yang mau dia kasih tahu ke kamu, seandainya saja dia bisa ya. Silakan kamu fokuskan wajahnya guys, seperti yang aku bilang di awal, dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu supaya kita lihat segera apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, Spirit to come to reading, please bless this reading. For Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya orang yang difokuskan oleh Aquarius. Thank you. It's not too late. Masih belum terlambat. Apa itu ya? Kenapa dia bilang masih belum terlambat ya? We have been together in dreams. Dia sering memimpikan kamu bersama-sama, kalian berdua bersama-sama. Jadi untuk kamu yang belakangan ini tiba-tiba sering memimpikan seseorang, orang yang kamu fokuskan ini keingat-ingatan gitu ya, karena kamu malam-malam kayaknya di tidurmu itu ketemu sama dia gitu, dan itu terasa nyata guys. Biasanya itu reciprocately katanya ya, berarti di sono, di ujung sono dia pun merasakan mimpi yang sama atau mengalami mimpi yang sama. Dia juga yang beberapa waktu sebelumnya mungkin sudah merasa kayak lose contact dengan kamu, tidak pernah kepikiran sama kamu, tapi baru-baru ini di April ini kepikiran lagi. Kalian kayaknya saling memanggil guys ya. We have been together in dreams. Kalian itu saling memanggil dan berbicara telepathically sambil tidur itu biasanya ya. Dan ini sering terjadi pada para pasangan-pasangan past life ya, atau spiritual connection, twin flame, high level soulmate begitu, atau karmic juga. Jadi kayak saling bertukar kabar
di dalam mimpi. Dan biasanya ciri-cirinya guys, ketika kamu bangun pagi kamu langsung teringat dia. Yang pertama kamu sebutkan namanya. Itulah ciri-ciri kalau kalian selama di mimpi bertukar kabar secara telepati ya. Dan itu real, itu terjadi benar. Menurut Tara juga akan seperti itu. Dia juga merasakan hal yang sama. Jadi ketika dia bangun, yang dia sebut pertama adalah namamu. Walaupun saat ini kalian sudah tidak ada akses atau kamu sudah tidak tahu keberadaan dia di mana secara fisik, tapi dia bilang bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Kamu memimpikan dia, maka dia memimpikan kamu juga. Ya, ini khusus untuk kamu, readingan ini berarti khusus untuk kamu yang belakangan ini memimpikan seseorang yang sedang kamu fokuskan ini. Dia juga memimpikan kamu ya. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini, bagaimana kabarnya, kemudian apa rencana dia berikutnya, lalu yang dia rahasiakan dari kamu ya guys. Kekalapan di Almighty, kekalapan Dark Angel, kekalapan the Holy Spirit into this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya. Oke, kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu keadaan dia saat ini. Itu adalah kartu yang pertama kali pop up ya guys. Iya ini dia. Oh, this is not good guys. Ini adalah kartu kesedihan ya. Rencana dia berikutnya, rahasia dia. Oke. Kemungkinan orang yang sedang kamu fokuskan ini adalah orang yang sedang menjalin hubungan gitu ya, atau sedang bersama seseorang gitu ya, sedang punya urusan dengan orang lain gitu. Bisa jadi dia menikah atau pacaran atau tunangan begitu, dan kemudian ada kesedihan yang mendalam di situ ya. Jadi agak sulit bagi dia untuk bisa merasakan atau enjoy the happiness, merasakan kegembiraan di dalam hubungan tersebut begitu, sehingga kartu The Moon ini datang. Ini sedih ya guys, atau banyak hal yang ditutup-tutupi, banyak hal yang diselubungi. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, baik ke teman-teman di sekitarnya ataupun mungkin ke pasangan resminya saat ini. Kalau dia tidak puas, kalau dia merasa sedih, kalau dia merasa ada yang salah dalam hidupnya, kalau dia merasa ada yang nggak beres dengan hubungan ini, tapi dia itu nggak sampaikan ke semua orang, tipikalnya tertutup. Dan dia sampaikan ke kamu through telepati tadi ya guys, secara telepati tadi, dan itulah makanya kalian terkoneksi di mimpi yang sama. Dia ceritakan ke kamu tentang betapa beratnya hidupnya saat ini yang dia jalani saat ini bersama seseorang. Dan kamu bisa merasakan itu. Saat ini kamu tahu kalau dia sedang tidak baik-baik saja dengan pasangannya. Ada masalah ya. Beberapa di antara kalian mungkin langsung tahu ke intinya, konteksnya adalah dia ingin mengakhiri ini. Apapun yang sedang dia jalani bersama pasangannya itu ya, yang sangat menyedihkan itu, dia pengen akhiri semuanya, dia pengen kembali bebas, free. Itu adalah yang tidak ternilai harganya. Dia tuh udah sampaikan ke kamu ya melalui mimpi, dan saat ini itu yang mengusik perasaanmu guys ya. Ini orang akan segera menghubungi kamu. Aku lihat guys mengenai the real story, cerita sebenarnya apa sih yang dia alami begitu ya. Aku nggak tahu gimana dulu kalian bisa terkoneksi atau saling kenal begitu. Tapi yang pasti dia akan ada seseorang yang akan segera menghubungi kamu atau bertemu denganmu, menyampaikan perasaan terdalamnya. Jadi ini adalah teasernya begitu. Dalam mimpi kalian berkomunikasi, ini teasernya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan nyata dia akan segera melakukan itu. Bisa jadi begini ya guys. Saat ini memang dia terhalang, tidak mampu melakukan ini. Ada yang koridor tertentu yang menjaga begitu. Tapi once the Six of Swords ini terrealisasi, karena ini rencana dia berikutnya, meninggalkan medan perang. Bisa jadi dia itu selalu berantem gitu ya sama pasangannya dan gak pengen melanjutkan itu lagi. Kemudian begitu dia quit dari the battle begitu, medan perang itu bukan milikku lagi, aku harus pergi. Six of Swords pergi. Dan kemudian Emperor ini adalah kartu menjadi single kembali, single daddy atau single mom. Biasanya guys single daddy ya, tapi karena ini adalah energi gitu, bisa jadi masuk ke tubuh perempuan. Tapi yang jelas memperjuangkan kemerdekaannya, memperjuangkan kebebasannya, kesendiriannya. Itulah yang akan dia lakukan sebentar lagi. Dan dari sinilah maka kalian bisa terkoneksi kembali secara fisik. Secara fisik ya. Aku ngerasain dia tuh mau infoin ke kamu saat ini bahwa this is the real story of my life. Telepathically, kamu penasaran, jadi kamu tuh kayak mempersiapkan diri untuk menyambut dia dalam keadaan terburuk apapun. Begitu dia berhasil keluar dari situasi yang buruk ini guys, dan kemudian biasanya the Six of Swords itu adalah
keluar dari medan tempur dalam keadaan babak belur ya, karena kalah dan menganggap ini bukan lawannya lagi, ini bukan tandingannya lagi. Mungkin saja dia udah nggak mau dalam kekacauan ya, jadi bukan berarti dia nggak mampu melawan kekacauan, melawan pasangannya begitu, tapi udah nggak mau dalam situasi kacau. Jadi keluar dari situasi kacau itu adalah simbol dari kemenangannya sendiri, even terlihat babak belur. Orang ini nanti ketika muncul di hadapanmu dalam bentuk yang free, bebas, tapi babak belur. Dan karena memang dia telepathically talking about their life with you di dalam mimpi, kamu akan bisa langsung memahami dia. Karena kamu sudah banyak mendownload situasi yang dia hadapi selama ini. Jadi begitu dia curhat nanti ke kamu, misalnya kalian ketemuan, dia telepon atau dia chat ngajak kamu ketemu, kamu langsung bisa mengikuti ceritanya. Oh begini. Jadi itu kayak diperjelas kayak di garis bawahi ya. Tapi sebenarnya storynya itu kamu udah tahu sekian lembar begitu, dan kemudian setiap kali dia menceritakan semuanya garis bawahi. Dan ini akan sangat intens sekali yang terjadi di antara kalian berdua ya. Oke. Karena Emperor adalah simbol kemenangan dan kemudian ada power di situ. Ini orang datang bukan merusuhi hidupmu ya, bukan akan mengacaukan hidupmu. No, dia punya powernya sendiri, dia punya kekuatannya sendiri, dan dia tidak ada rencana atau niat untuk menghancurkan kebahagiaanmu atau merusak kegembiraanmu. Tapi dia hanya datang untuk tell you the truth. Kenapa harus memberitahukan ke aku yang sebenarnya seperti apa, Ray? I don't know guys, janji kalian dulu seperti apa. Karena di awal aku bilang this is past life connection, biasanya yang bisa saling bicara dengan telepati ya. Bisa jadi mungkin kamu dulu di kehidupan sebelumnya pernah berjanji akan menolong dia dalam keadaan sulit. Nah, disinilah saatnya kamu mewujudkan janjimu atau menepati janjimu. Tapi yang jelas dia datang ke dalam hidupmu bukan untuk mengganggu atau merusak kebahagiaanmu, tapi hanya ingin menunaikan sesuatu ya bersama-sama denganmu. Oke, Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan intip isi hatinya paling dalam untuk bulan April 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much Aquarius. Dadah.